Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Para musyrikin Mekah mulai gusar mendengar berita kaum muslimin Mekah yang sudah banyak meninggalkan Mekah menuju Yasrib. Mereka khawatir ajaran Nabi Muhammad akan semakin meluas dan di sana kekuatan Islam akan bertambah kuat, pada akhirnya akan menyerang kekuatan mereka di Mekah. Para pemuka Quraisy berkumpul di Darun Nadwah untuk membahas strategi pencekalan Nabi Muhammad SAW agar gagal meninggalkan Mekah. Akhirnya diputuskan sebuah keputusan bulat untuk mengeksekusi Nabi Muhammad agar nantinya pembunuhan tersebut tidak mendapatkan tuntutan balas dendam dari Bani Abdi Manaf, suku klan Nabi Muhammad SAW. Mereka bersepakat yang melakukan eksekusi haruslah dari para pemuda gagah berani dari koalisi berbagai suku bangsa Quraisy. Nabi Muhammad SAW memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi tempat tidurnya. Nabi meyakinkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa dengan Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali pun diperintahkan untuk mempersiapkan barang-barang amanah penduduk Mekah untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Pagi dini hari sebelum Nabi SAW meninggalkan rumah, para pemuda Quraisy dengan pedang terhunus telah mengepung sekeliling rumah Nabi dan siap membunuhnya jika keluar meninggalkan rumah. Pada saat itulah turunlah Jibril membawakan wahyu. Dan kami adakan dinding di hadapan mereka dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup penglihatan mereka dan sekali-kali mereka tidaklah dapat melihat. Kisah surat Yasin ayat 9. Nabi Muhammad SAW membaca wahyu itu sembari meniupkan ke arah luar rumah. Dengan izin Allah, sekelompok pemuda kafir musyrikin itu dibuat kantuk berat dan tertidur pulas menjelang petang. Nabi melangkah meninggalkan rumah beliau dengan tenang. Setelah terbangun, mereka segera memasuki rumah Nabi Muhammad SAW. Namun tidak lagi mendapati Nabi kecuali hanya ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang sedang berbaring di kasur menggantikan posisi Nabi. Misi pemuda Quraisy tersebut membunuh Nabi Muhammad berakhir gagal total. Sejak siang hari itu, hari Senin, Nabi memulai hijrah meninggalkan kota Mekah. Langkah pertama, beliau menuju ke rumah Abu Bakar bin Siddiq dengan cara menyamar. Sampai di sana, Abu Bakar sudah siap menunggu dengan seekor unta dan perbekalan seadanya. Abu Bakar telah menyiapkan 2 ekor unta menuju Yasrib yang akan ditempuh sekitar 480 km atau biasa dilakukan dengan kendaraan unta selama 10 hari. Di dalam rumah Abu Bakar, Nabi Muhammad SAW mengatur strategi hijrah agar dapat mengelabui kafir Quraisy yang pasti akan melakukan pengejaran hingga ke Yasrib. Nabi memutuskan memutar haluan mengambil jalur berlainan ke arah selatan menuju Yaman. Sedangkan untuk menuju ke Yasrib seharusnya ke arah utara dengan cara bersembunyi dahulu di Gua Sur beberapa hari. Abu Bakar pun mengatur membagi tugas-tugas khusus pada putranya Abdullah bin Abu Bakar sebagai intelijen pencari informasi tentang pergerakan kafir Quraisy yang melaporkan setiap malam ke Gua Sur. Sedangkan putrinya Asma bin Abi Bakar bertugas sebagai pemasok makanan susu dan daging setiap hari selama persembunyiannya. Pembantunya Amir bin Fahirah diperintahkan mengembalakan kambing di sekitar Gua Sur untuk menutup bekas jejak unta milik Abu Bakar di atas padang pasir agar rute perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tidak dapat dilacak oleh kafir Quraisy. Pemuda kafir Quraisy sempat melakukan penyisiran hingga Gua Sur. Mereka hampir saja menemukan persembunyian Nabi dan Abu Bakar. Hampir saja keduanya tertangkap dan terbunuh.
Abu Bakar sedemikian khawatirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbunuh, maka turunlah surat At-Taubah ayat 40 di mana Allah Subhanahu wa taala menenangkan hati kekasihnya. Janganlah takut dan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Wahyu tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan untuk menenangkan hati Abu Bakar bin Siddiq. Allah pun menyelamatkan mereka berdua dengan memerintahkan sepasang burung merpati bersarang di mulut gua serta sarang laba-laba yang mengindikasikan bahwa gua tersebut sudah lama belum pernah dimasuki seorang pun, sehingga kafir Quraisy yang dipimpin Umayyah bin Khalaf batal memasuki gua. Pada hari ketiga, sesuai kesepakatan yang pernah dibuat antara Abu Bakar dengan Abdullah bin Arqayyad, dia datang ke Gua Sur untuk bekerja sama membantu sebagai orang yang dibayar sebagai petunjuk, sebagai penunjuk jalan menuju Yasrib dengan mengambil jalan yang tak biasa dilalui orang. Padahal Abdullah bin Arqayyad atau disebut juga Abdullah bin Uraikid ini seorang musyrikin Mekah yang menawarkan jasanya secara profesional. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan seorang pemandu disebabkan rute perjalanan yang mereka tempuh bukan rute perjalanan yang biasa ditempuh oleh kebanyakan orang, melainkan rute alternatif yang tidak banyak diketahui untuk menghindari pengejaran kafir Quraisy. Di hari ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar beserta Abdullah Arqayyad mulai melakukan perjalanan hijrah dengan menggunakan seekor unta dengan rute memutar balik arah tujuan menuju Yaman. Di kota Mekah, kafir Quraisy yang gagal menemukan jejak Nabi Muhammad SAW mengadakan sayembara yang diumumkan di pasar Ukas dan sekeliling Ka'bah bahwa siapa saja yang berhasil menangkap Muhammad, baik dalam keadaan hidup ataupun mati, dia akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Seorang kafir Quraisy bernama Suraqah bin Malik Al-Mudlaji tertarik dengan hadiah sayembara itu. Dia segera memacu ke kudanya untuk melakukan penyisiran sekaligus pengejaran hijrah Nabi Muhammad SAW. Di tengah gurun pasir yang luas, Suraqah menangkap bayangan 3 orang yang sedang melakukan perjalanan menuju ke arah Madinah. Dengan pedang terhunus, dia memacu kudanya dengan penuh semangatnya. Namun beberapa kali kudanya jatuh terjungkal. Suraqah yang berniat membunuh Nabi Muhammad SAW terjatuh hingga ditolong oleh Nabi. Suraqah menyadari kesalahannya. Dia meminta diampuni dengan menyatakan masuk Islam. Pada hari ketiga, hari Kamis, tibalah Nabi SAW di desa Kubah. Selama beberapa hari di sana, Nabi sempat mendirikan sebuah masjid. Itulah masjid pertama kali yang dibangun dalam sejarah Islam. Sampai hari ini dikenal dengan Masjid Kubah. Pada hari Jumat di Kubah, Nabi Muhammad SAW bertemu kembali dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menyusulnya. Di sini pula Nabi menerima keislaman Salman Al-Farisi, seorang pemeluk agama Kristen yang berasal dari Persia. Selama 4 hari di Kubah, Nabi dan para sahabat melanjutkan perjalanan memasuki kota Yasrib. Sebelumnya, Nabi ditemui oleh Zubair bin Awam yang ketika itu berusia 21 tahun yang membawakan jubah putih agar dikenakan Nabi saat memasuki kota Yasrib. Perjalanan hijrah Nabi berlangsung selama 14 hari. Meski biasanya sudah bisa sampai dalam waktu perjalanan 10 hari, disebabkan Nabi bertahan di Gua Sur selama 3 hari, para penduduk di Madinah selalu menunggu kedatangan Nabi SAW di sebuah tempat bernama Harrah, di sebuah perbukitan batu hitam yang memungkinkan bisa melihat rombongan Nabi dari kejauhan. Tepat pada hari Senin 16 Rabiul Awal atau bertepatan 20 September 622 Masehi, disambut sukacita oleh segenap penduduk Yasrib dengan sambutan tabuhan gendang rebana disertai syair Tala'al badru alaina. Nabi SAW memasuki kota Yasrib.
kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Yatsrib diperebutkan oleh penduduk kaum muslimin. Mereka berebut menarik tali kekang unta beliau untuk mengajak Rasulullah bertempat tinggal di rumah mereka. Namun Rasulullah meminta biarlah untanya sendiri yang menentukan di mana beliau bertempat tinggal. Unta yang ditunggangi oleh Rasulullah akhirnya berhenti di pekarangan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Di sanalah Rasulullah memulai bertempat tinggal beberapa bulan sebelum akhirnya beliau membangun Masjid Nabawi dan beberapa kamar untuk beliau tinggali di atas sebuah tanah yang dibeli dari kakak beradik yatim piatu di Yatsrib tersebut. Tak lama kemudian Rasulullah mengubah nama Yatsrib menjadi nama baru, yaitu Madinatul Munawwarah, yang artinya kota baru yang bersinar. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab menjadikan peristiwa hijrah pada tahun 622 Hijriah atau bertepatan tanggal 20 September 622 Masehi. Inilah yang dijadikan sebagai momentum awal tahun baru Islam 1 Hijriah dalam penanggalan umat Islam hingga hari ini.